Kita sering kan mendengar kita itu harus makan yang mengandung nutrisi. Nah, nutrisi itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ika Kartika, terapis kabuyutan Nabawa Datala. Nah, masih membahas tentang 4 pola ya, 4 pola yang mempengaruhi sehat atau sakitnya seseorang. Ya, yang pertama itu ada pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pola tidur dan pola pikir. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pola makan. Ya, silahkan disimak sampai selesai. Makan adalah kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup, mendapatkan energi, nutrisi, dan menjaga fungsi tubuh agar tetap sehat, termasuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan kekebalan tubuh. Sering dikategorikan sebagai kebutuhan primer bersama sandang dan papan. Nah, kenapa nih makan itu sangat penting? Karena sebagai sumber energi, nutrisi, pertumbuhan dan kesehatan, serta bisa membantu kesehatan mental. Kita sering kan mendengar kita itu harus makan yang mengandung nutrisi. Nah, nutrisi itu apa sih? Nah, jadi nutrisi ini adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel. Nutrisi yang baik berarti tubuh mendapatkan asupan yang tepat dari makanan yang sehat dalam kombinasi yang tepat. Dan nutrisi ini terbagi menjadi 2, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang tubuh butuhkan yang lebih besar untuk memberi energi. Contohnya yang pertama karbohidrat, itu seperti gula, pati, serat ya, yang merupakan jenis karbohidrat. Yang kedua itu protein ya. Jadi protein ini adalah asam amino yang bisa didapatkan dari hewan dan tumbuhan seperti tempe, tahu, susu, ya, telur ya. Yang ketiga ada lemak untuk pelumas sendi, membantu organ memproduksi hormon dan membantu penyerapan vitamin, sehingga lemak ini bisa menjaga kesehatan otak. Nah, yang selanjutnya mikronutrien yang memiliki manfaat penting bagi tubuh, termasuk memproduksi hormon, enzim, dan zat lain untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Meskipun tubuh ini memerlukan asupan dalam jumlah kecil, namun dampak terhadap kesehatan tubuh itu sangat penting. Nah, mengapa? Karena kekurangan salah satu dari mikronutrien ini dapat mengganggu kesehatan. Nah, apa aja sih mikronutrien itu? Nah, yang pertama itu ada mineral. Mineral yang ada di makanan itu seperti zat besi, kalsium, kalium ya, untuk menjaga keseimbangan fungsi organ. Sebagai contoh ya, kalau tubuh kita ini kebanyakan kalium, maka akan menyebabkan stroke, darah tinggi, ataupun batu ginjal. Nah, namun sebaliknya kalau kita kelebihan kalium, akan sangat berbahaya bagi penderita penyakit ginjal. Yang kedua, ini ada vitamin. Setiap orang pasti membutuhkan vitamin dalam jumlah kecil untuk menjaga daya tahan tubuh dan bisa mengoptimalkan fungsi organ. Ada beberapa vitamin nih, contohnya seperti vitamin C sebagai antioksidan, yang artinya vitamin ini dapat melindungi sel tubuh dengan menghilangkan molekul beracun atau radikal bebas dari tubuh. Nah, sekarang kita bahas tentang jam makan. Nah, kadang masih ada aja yang bingung jam makan itu jam berapa sih yang tepat. Nah, jam makan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada jam makan pagi di jam 3.30 ya sampai jam 7.00 ya, itu ya waktu yang tepat. Jam makan siang itu dari jam 11 sampai jam 13.00 ya. Dan jam makan sore itu dari jam 17.00 hingga jam 19.00. Dan pola makan ini mencakup waktu makan ya, jamnya, jenis makanannya, makanan apa sih yang harus kita makan, dan jumlah makanan yang harus kita makan itu seberapa sih ya. Yang pertama kita bahas tentang jam makan ya. Jam makan pagi itu di jam 3.30 sampai jam 7.00 itu kenapa waktu makan yang bagus?
karena pada jam-jam tersebut protoplasma sel dalam keadaan membuka. Sehingga begitu ada asupan nutrisi akan langsung diserap oleh tubuh secara maksimal. Dan selanjutnya ada makan siang di jam 11 sampai jam 13.00 ya. Dan fungsinya itu untuk mereenergi tubuh ya. Dan yang selanjutnya lagi itu ada makan sore. Makan sore itu ada di jam 17.00 hingga jam 19.00 ya. Yang fungsinya itu untuk persiapan peleburan sel. Jadi makanan itu diserap oleh tubuh yang berupa glukosa dan nutrisi lainnya dan diproses melalui katabolisme dan anabolisme. Nah, dan 90% gangguan tubuh manusia ini disebabkan oleh pola makan ya. Baik jam makan, waktu makan, atau jumlah asupan yang kita makan. Jadi jumlah asupan yang kita makan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Dan kalau kita sarapan pagi itu wajib yang mengandung karbohidrat dan rendah lemak trans ya. Jenis makanan apa aja sih yang bagus untuk tubuh kita ini? Nah, yang pertama itu ada real food ya. Ada buah-buahan, sayuran ya. Ada nasi merah, nasi hitam, daging ya, dan ikan tanpa lemak. Dan harus menghindari makanan yang mengandung banyak pengawet ya, yang mengandung lemak yang tinggi serta yang mengandung zat kimia karena akan merusak organ-organ tubuh kita di kemudian hari. Nah, sharing kali ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut lagi tentang sharing pola minum ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa tadi subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.